Tapi kebanyakan koin-koin akan ketarik koreksi juga. Dan zona potensial si Dogecoin yang akan membuat higher low itu di kisaran 0,145 ya. Di akhir bulan secara hitungan saya. Sampai ke 0,137 atau di zona ini pada akhir bulan nanti. Dua zona ini yang sangat berpotensial akan dites nanti di akhir bulan. Dan kalau untuk rupiah, nah itu merupakan cuplikan video tanggal 6 April atau di awal bulan ini. Dan kalau kita bandingkan dengan keadaan harga saat ini, kurang lebih cukup sesuai perhitungan. Lalu gimana proyeksi harga ke depannya? Kalau teman-teman suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di awal tadi kita ngeliat cuplikan video 3 minggu lalu ya, tentang si harga Dogecoin atau Doge di video yang ini. Dan sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu Cuan Kripto ada grup Telegram. Di grup itu, teman-teman akan dapat update terdepan dan juga saya sharing di harga berapa sih saya beli koin. Untuk teman-teman di grup, kita minimal ngebahas 8 koin setiap kali update-nya. Ini grup berbayar tapi murah banget. Kalau teman-teman berminat, nanti di akhir video dijelaskan ya. Kalau gitu, langsung aja kita mulai analisisnya. Pada saat ini Dogecoin atau Doge tertahan di zona support 0,136. Kisaran zona itu ya kurang lebih cukup sesuai sama perhitungan saya pada awal bulan atau saat video update Dogecoin dibuat. Sebelumnya Dogecoin ini ada pump, lalu besoknya di dump lagi. Pump di sini digadang-gadang karena Elon Musk atau kalau komunitas koin ini menyebutnya Father of Dogecoin membeli Twitter. Mungkin para teman-teman viewers di sini beberapa ada yang nyangkut ya saat beli cukup di pucuk, terus sekarang harganya malah stagnan. Lalu kedepannya bagaimana? Kalau kita ngeliat secara gambaran garis besar, si Doge atau Dogecoin ini struktur marketnya downtrend atau trennya turun. Tapi satu hal yang bagus di sini adalah Dogecoin membuat falling wedge formation atau falling wedge pattern, dan falling wedge pattern sendiri merupakan pattern bullish. Dan kalau kita masuk ke gambaran lebih kecilnya lagi, si Dogecoin ini beberapa orang menganggap sedang membuat falling wedge juga kalau mengukur dari body to body candle. Tapi ada beberapa orang juga secara konservatif menganggap Dogecoin ini sedang berada di descending channel. Kalau mengukur dari week to week atau buntut ke buntut, agak bertolak belakang ya antara falling wedge yang pola bullish dengan descending channel. Karena descending channel sendiri secara short term bullish, tapi secara long term merupakan pattern continuation yang biasanya terbentuk saat downtrend. Kurang lebih kita ngelihat Dogecoin sedang downtrend ya. Dan juga ada satu pandangan lagi nih terhadap Dogecoin, yaitu Dogecoin membentuk pattern inverse head and shoulders atau biasa disebutnya inverse HS. Pola inverse HS ini merupakan pola atau pattern yang bullish. Teman-teman, kalau saat menganalisis, kita harus ngelihat berbagai macam pandangan ya. Karena saat kita masuk ke analisis financial market ataupun money market, kita harus ngelihat possibility apa sih yang kebanyakan orang ambil atau kebanyakan orang ngelihat. Setelah teman-teman dapat beberapa possibility, teman-teman kebanyakan bingung. Nah, yang membedakan para analis kawakan atau trader handal, mereka itu nggak bingung. Mereka masuk market berdasarkan risk-reward ratio mana yang kira-kira banyak keuntungannya tapi sedikit resikonya. Mungkin para technical analis yang masih kurang pengalaman, mereka akan pusing memikirkan ada pola bullish, ada pola bearish, ada indikator bullish, ada indikator bearish. Ujung-ujungnya malah
bengong ngeliatin atau wait and see. Tapi itu no problem loh ya, itu bukan suatu masalah. Karena kalau nggak masuk trading plan-nya atau kriteria trading mereka ya, wait and see bukan merupakan hal yang buruk. Dan yang jadi pertimbangan pada saat ini adalah si Dogecoin itu punya major resistance, yaitu di 0,17. Kurang lebih itu zonanya dari 0,167 sampai ke 0,17. Major resistance ini bisa dibilang merupakan confluence of resistance atau titik temu dari berbagai macam resistance. Yang pertama itu dari struktur marketnya, yang kedua dari 200 daily moving average, dan juga secara Fibonacci terdapat resistance atau golden zone 61,8. Jadi si Dogecoin ini butuh bahan bakar yang cukup besar atau daya tarik yang cukup besar untuk menarik investor supaya breakout dari major resistance di kisaran 0,17 US dollar. Sebelumnya di video awal bulan ini merupakan potensial higher low atau di zona 0,137. Itu sangat mungkin terjadi karena kita ngelihat Dogecoin sudah mulai membuat higher high. Untuk lower high sebentar lagi akan terkonfirm. Kalau Dogecoin berhasil bertahan atau mempertahankan titik terendah atau poin terendah sebelum pump besar terjadi, yaitu di kisaran 0,12. Kenapa saya bilang 0,12 bukan di 0,11? Karena kalau 0,12 ini di breakdown lagi, kemungkinan Dogecoin tidak membuat higher low, tapi secara probability yang cukup besar terjadi akan membuat lower low kalau 0,12 ini di breakdown lagi atau dijebol lagi. Karena kalau dari gambaran besar kita ngelihat si Dogecoin ini membuat falling wedge, dan karakteristik dari falling wedge itu membuat lower high dan lower low. Sekaligus zona antara lower high dan lower low itu semakin menyempit. Falling wedge ini merupakan pattern bullish dan biasanya most of the time sekitar 80%-an atau kira-kira timeline di minggu-minggu awal sampai minggu kedua Mei itu akan terjadi penentuan untuk breakout ke atas atau ke bawah. Kenapa saya bilang ke atas atau ke bawah? Karena teman-teman harus paham pattern itu nggak selalu terjadi sesuai dengan yang digambarkan. Kita harus ngelihat keadaan market secara keseluruhan dan juga setiap pattern itu punya probability-nya. Teman-teman bayangin ya, misalkan kalau pattern terjadi sesuai dengan yang di buku, plek ketiplek gitu aja, itu pasti akan membuat semua orang kaya, termasuk trader-trader pemula yang ikut-ikutan baru belajar analisis chart. Dan kalau pattern itu terjadi 100%, maka orang-orang nggak akan mau kerja. Mereka akan belajar technical analysis untuk menjadi trader semuanya. Dan untuk trade opportunities atau kesempatan masuk market, teman-teman bisa ngelihat di chart ini. Ini ada zona konsolidasi yang artinya para trader menggunakan zona ini untuk scalping. Ada yang intraday, ada yang intraweek, karena zona konsolidasi merupakan salah satu favorit saya juga untuk scalping, dan Dogecoin ini potensial trade in the zone-nya itu atau trade di dalam zona sekitar 8,5% antara support dan resistance konsolidasi. Zona konsolidasi biasa disebut juga zona akumulasi karena di saat konsolidasi ini kurang lebih terjadinya akumulasi antara buyer dan seller atau lagi ngumpulin tenaga. Mau dibawa kemana nih arahnya? Kurang lebih buyer dan seller ini lagi ngotot-ngototan nih mempertahankan harga. Kalau secara pattern atau pola inverse head and shoulders, kisaran zona 0,135 merupakan support yang harus dipertahankan, dan secara target dari inverse head and shoulders ini, targetnya itu setinggi dari jarak antara neckline dan headnya, yaitu di harga 0,26 atau di kisaran harga tersebut. Bertepatan di sana ada resistance, kurang lebih potensial tradable
saat terjadi breakout, yaitu sekitar 55-57%. Kenapa saya menghitungnya dari koin ini? Karena inverse HS itu baru akan valid ketika breakout dari neckline-nya. Kalau masih seperti ini, bisa dibilang agak prematur dan terlalu terburu-buru kalau mau masuk market. Kalau untuk scalping sih itu preference masing-masing ya. Resistensinya itu di kisaran 0,145 sampai 0,147. Jadi kurang lebih konten seperti ini yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman ada di grup private kita. Kalau untuk public saya ngebahasnya 1 atau 2 koin ya, tapi kalau di grup private minimal itu saya ngebahas 8 koin dan videonya itu unlisted, nggak kelihatan untuk public. Di grup juga saya mengajarkan money management dan cara take profit saya. Dan bagi teman-teman yang berminat gabung ke grup kita, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.